Waktu kita memenangkan peperangan di alam yang tidak kelihatan. Maka saya mau katakan, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan di alam yang kelihatan. Apa yang saudara sedang rindukan supaya Tuhan kerjakan di tengah-tengah areamu. Saya mau katakan hari ini, Tuhan pasti memulihkan semua hal. Saya berdoa mulai hari ini. Ada banyak mimpi, ada banyak visi, ada banyak panggilan yang akan lahir dalam hidup saudara. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada engkau. Hatimu akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. I got good news for you. Saya ada kabar baik untuk saudara. I was told that there is some 15-20% Christian in Indonesia. Saya mendengar bahwa ada sekitar 15-20% orang Kristen di Indonesia. It's going to increase to 50%. Dan bagus untuk bertambah jumlahnya sampai menjadi 50%. God is about to put Indonesia on the world map. Karena Tuhan akan menaruh Indonesia di peta dunia. Itu akan diberikan buat engkau. Is your prayer life a spare tire in the car? Apakah kehidupan doamu itu hanya seperti ban cadangan saja di dalam kehidupanmu? Pada saudara. Remember, Saudara ingat, when we work, we work. ketika kita bekerja, kita bekerja. When we pray, God works. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Prophetic leader. Pemimpin yang profetis. What do you mean a prophetic leader? Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang profetis? A prophetic leader is one that hear the voice of God. Pemimpin yang profetis adalah seseorang yang mendengar suara Tuhan. Now I want to differentiate what I call good idea versus God's idea. Nah, sekarang saya mau membuat perbedaan antara ide yang baik dan ide yang We need to be a prophetic leader to discern what is good idea and what is God's idea. Tetapi kita harus menjadi pemimpin profetis yang bisa membedakan apakah yang menjadi ide yang bagus itu It dan was- ide dari orang Kristen hari ini. Because good idea is not necessarily God's idea. Karena ide yang bagus itu belum tentu merupakan idenya Tuhan. Ini salah. If you have the word without the spirit, you dry up. Kalau saudara ada firman tanpa roh, saudara akan kering. If you have only the spirit and without the word, you blow up. Kalau saudara punya roh-roh saja tanpa ada firman, saudara akan meletus, meledak. But if you have both the word and the spirit, you grow up. Tetapi kalau saudara punya dua-duanya, saudara punya firman dan saudara punya roh, saudara akan tumbuh. If you feel this message God has spoken to you, Saudara dapat rasakan pesan ini Tuhan bicara kepada you want to engkau. respond to the word of God, quickly come forward. Dan kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, maju ke depan. Kalau Tuhan rasa firman ini berbicara kepada saudara, dan saudara mau memberikan respon, maju ke depan. Make a commitment to live for Jesus. Buatlah komitmen untuk hidup bagi Yesus, Repent from every secret sin in your life. dan bertobat dari setiap dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hidupmu. God knows. Tuhan tahu, You can hide from man. engkau dapat bersembunyi dari You orang, can hide from your family. engkau dapat sembunyikan itu dari But keluargamu, you cannot hide from God. tapi engkau nggak dapat sembunyikan itu dari Tuhan. Allah sebelumnya. God's grace is not only a grace that saves us, it's a grace that helps us to serve Him and fulfill His purposes. Kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk membuat kita diselamatkan, tapi untuk membuat kita melayani dan memenuhi panggilan kita, tujuan Tuhan dalam hidup. When we don't understand the grace that sanctifies and we mix it up with the grace that saves, then we got all messed up because we think, oh, it's okay, everything is done, no need, don't worry, you think it's okay. Kalau kita nggak bisa membedakan kasih karunia menyelamatkan dan kasih karunia yang untuk membuat kita kudus, bahaya sekali karena kita akan kecampur-campur semuanya. Karena kita pikir nggak perlu lagi kita bertobat. If we sin, it's not okay. Ke surga. We are part of Jesus Kita adalah bagian dari Yesus. because we are the body of Christ. Karena kita ini tubuh Kristus. He's the head. Dia kepalanya. We are the body. Kita tubuhnya. And that's why Ephesians says that all things have been subjected under Jesus and His authority and the body of Christ. Makanya di Efesus dikatakan bahwa kuasa itu sudah diberikan di bawah kaki Yesus dan sudah diserahkannya kepada jemaat, yaitu tubuhnya. Your leadership will be tested. Saudara tahu bahwa kepemimpinan saudara akan diuji. So the second key to fruitfulness and always fruitful is truly prompted by love. Jadi yang kedua kuncinya untuk selalu berbuah adalah selalu didorong oleh kasih. That Sama seperti hang itu. around people with a dream for God. Tapi berdekatlah dengan orang-orang yang punya Because mimpi. when you buat Tuhan. meet them, you're energized. Yang orang yang kalau sudah ketemu mereka sudah akan Because they're always energi. looking forward.
Orang yang selalu melihat apa yang ada di They're living in depan. the future. They're not living in the past. Yang hidup di masa depan bukan di masa lalu. You see, those who live in the past, they're always licking the wound. Orang yang hidup di masa lalu selalu menjilati lukanya. So that's why God wants us to live in hope. Itu sebabnya Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan. When you have a dream for God, Ketika engkau memiliki mimpi di dalam it doesn't Tuhan, matter how big or how small, you have a dream for God. dan tidak peduli berapa besar, tapi engkau yang penting bermimpi buat Tuhan. You live in the future. Engkau hidup di masa yang akan datang. A dream causes you to live in the future. Mimpi menolong saudara hidup di masa yang akan datang. Living in the past only give you regret or pride. Saudara hidup di masa yang lalu hanya penuh penyesalan dan kesombongan. Has it ever occurred to you that God is a God of 3 generations? Saudara pernah berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dari 3 generasi? You have heard the words of truth. Karena engkau sudah memiliki perkataan kebenaran. The voice of truth says you are not a failure. Karena perkataan firman kebenaran itu berkata bahwa engkau bukan orang yang gagal. And so if that's who you are, I want you to come forward. I Kalau will pray itu for you. adalah engkau boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat engkau. So go, let the rest of God rest upon you right now in the name of Jesus. Istirahat sekarang di dalam Tuhan. The Di spirit dalam- rest come upon you right now in the name supaya of hari Jesus. ketenangan datang atas Spirit engkau di rest dalam come nama upon you Yesus. right now in the name of Tenang dan Jesus. beristirahatlah di dalam nama Spirit Yesus. rest come upon you right Ya, now. Rest tenang. in the name of Jesus. Yang menakut dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan